食解放。ああ、食いしばれ。どうだ。 Pada zaman dahulu kala terdapat makhluk iblis yaitu Oni. Ras ini menebar teror dan membuat umat manusia tak berdaya. Hingga seorang pendekar legendaris bernama Momotaro hadir dan sendirian membantai ratusan Oni. Hal itu memicu peperangan yang tak pernah berakhir. Perang itu menjadi warisan berdarah yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Scene memperlihatkan kisah ratusan tahun kemudian, di mana Momotaro lain bernama Tsuyoshi Chinos dan Samidare yang selesai membantai Oni. Namun Tsuyoshi memutuskan untuk menyelamatkan bayi Oni yang ia temukan. Samidare berusaha menghentikan tindakan itu karena akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari. Namun Tsuyoshi sudah membulatkan tekadnya, ia akan membesarkan bayi Oni yang tak berdaya itu. 15 tahun pun berlalu sejak tragedi itu. Adegan kemudian berpindah ke lantai 2 sebuah toko minuman keras milik keluarga Ichinos. Lantai atas bangunan sederhana itu difungsikan sebagai kamar tidur oleh seorang siswa SMA bernama Shiki Ichinos, yang secara mencuri gagal menyimpan koleksi senjata api dalam jumlah besar. Saat itu, Shiki sedang berbicara lewat telepon dengan temannya. Dengan nada bangga, ia menceritakan bahwa dirinya baru saja dikeluarkan dari sekolah akibat terlibat perkelahian. Temannya merasa bersalah karena pertarungan itu sebenarnya terjadi saat Shiki membelanya. Namun Shiki menanggapinya dengan santai. Ia menyuruh temannya untuk tidak merasa bersalah, menegaskan bahwa itu bukan kesalahan siapapun, lalu menutup telepon begitu saja. Tak lama kemudian ayah angkatnya, Tsuyoshi, masuk dengan wajah penuh amarah setelah mendengar kabar tersebut. Tanpa basa-basi ia memukul kepala Shiki dengan keras. Namun Shiki sama sekali tidak memperdulikannya. Dengan sikap acuh ia berkata bahwa ayahnya tidak perlu repot-repot marah untuk hal sepele seperti itu. Bagi Tsuyoshi tentu saja hal ini bukan perkara sepele. Ia berusaha memberi pelajaran pada Shiki meski sulit dilakukan karena anak itu begitu lincah. Setelah emosinya sedikit mereda, Tsuyoshi mencoba bertanya mengapa kamar tidur Shiki kini tampak seperti toko senjata. Shiki menjawab ketus, menyuruh ayahnya diam lalu cepat-cepat mengganti topik pembicaraan. Ia balik bertanya apakah benar toko minuman keras keluarga mereka akan segera gulung tikar karena ia mendengar pelanggan ayahnya semakin hari semakin berkurang. Keheningan Tsuyoshi sudah cukup menjadi jawaban. Merasa harga dirinya jatuh, ia justru berusaha membalas dengan menyebut Shiki sebagai anak nakal yang dikeluarkan dari sekolah dan sama sekali tidak lebih baik darinya. Ucapan itu benar-benar menusuk Shiki. Wajahnya yang biasanya cuek kini berubah serius. Ia menatap ayah angkatnya dan berkata bahwa apapun yang terjadi, suatu hari nanti ia akan menjadi orang sukses. Ia tidak akan pernah menjadi pecundang seperti pria di hadapannya itu. Lebih jauh lagi, Shiki menambahkan bahwa satu-satunya hal yang membuatnya merasa tenang adalah kenyataan bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Kata-kata itu begitu menyakitkan hingga membuat Tsuyoshi hanya bisa terdiam. Dengan hati yang berat, ia memilih meninggalkan kamar, lalu kembali ke toko di lantai bawah. Sesampainya di sana, telepon toko berdering. Seorang pelanggan menelepon untuk memesan bir yang harus segera diantar. Sebelum berangkat, Tsuyoshi sempat berhenti sejenak, menatap foto masa kecil Shiki yang terpajang di dekat meja. Dari sorot matanya jelas terlihat bahwa sebenarnya ia sangat menyayangi anak itu. Meskipun hubungannya dengan Shiki kini terasa begitu renggang. Sementara itu, Shiki masih kesal di kamarnya. Ia menggerutu bahwa hidupnya pasti akan lebih baik jika sejak kecil diadopsi oleh keluarga kaya, alih-alih hidup bersama pria tua yang menurutnya tidak berguna. Untuk melampiaskan amarahnya, ia meraih salah satu senjata dari koleksinya, lalu mengarahkannya ke papan sasaran yang terpasang di dinding. Namun tepat saat jarinya hendak menarik pelatuk, sebuah ledakan keras mengguncang bangunan. Shiki terkejut, buru-buru berlari ke jendela, mencoba mencari tahu apa yang baru saja terjadi di luar sana.
Tiba-tiba kekuatan gelap mencengkram kaki Shiki dan menyeretnya keluar menuju jalanan. Pelakunya adalah Samidare, pria misterius yang muncul di awal cerita dengan kekuatan aneh yang tidak bisa dijelaskan. Samidare mendekati Shiki, menatap tajam lalu bertanya namanya untuk memastikan identitasnya. Namun sebelum Shiki sempat menjawab, Tsuyoshi muncul dan menabrak Samidare dengan mobil. Ia berteriak keras menyuruh Shiki segera masuk. Mereka pun melarikan diri. Di tengah perjalanan, Tsuyoshi dengan tegas berkata bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah meninggalkan negara ini secepatnya. Shiki yang kebingungan mencoba memahami situasi, lalu bertanya apakah Samidare itu hanya penagih utang atau semacamnya. Menurutnya, menabrak seseorang dengan mobil terasa terlalu berlebihan. Ia bahkan khawatir ayahnya akan ditangkap karena percobaan pembunuhan atau mungkin pembunuhan sungguhan. Namun Tsuyoshi hanya menyuruhnya diam, lalu dengan yakin mengatakan bahwa Samidare belum mati. Shiki terkejut, tidak mengerti bagaimana ayahnya bisa begitu yakin. Mereka tak punya banyak waktu. Sadar bahwa anak angkatnya itu tak akan berhenti bertanya, Tsuyoshi akhirnya menjatuhkan kenyataan pahit. Ia menjelaskan bahwa Shiki adalah keturunan Oni, suku iblis yang telah lama menjadi musuh alami dari Momotaro. Keturunan manusia berkekuatan khusus, dan Samidare adalah salah satunya. Shiki tentu saja tidak mempercayai hal itu. Namun sebelumnya sempat membantah lebih jauh, Samidare tiba-tiba menyusul. Ia menembus mobil mereka dengan pedang, menyelimutinya dengan kabut hitam pekat. Pandangan mereka hilang seketika. Tak punya pilihan lain, Tsuyoshi menarik Shiki dan melompat keluar dari kendaraan. Beberapa detik kemudian, mobil itu meledak dahsyat. Namun bahaya belum berakhir. Kabut hitam kembali melilit tubuh Shiki, menyeretnya dengan paksa ke sebuah gudang terdekat. Di sana, Samidare kembali menampakkan diri. Dengan suara dingin, ia berkata bahwa ini bukanlah masalah pribadi. Ia hanya menjalankan tugasnya membasmi para keturunan Oni seperti Shiki. Tsuyoshi akhirnya muncul di tengah kegelapan, mencoba menjelaskan kepada Shiki tentang situasi mengerikan yang sedang mereka hadapi. Ia mengingatkan Shiki tentang legenda perang 1000 tahun antara para keturunan Momotaro dan suku Oni. Kisah yang selama ini hanya ia dengar sebagai dongeng masa kecil. Setelah Momotaro wafat, peperangan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Para keturunannya bersatu membentuk sebuah organisasi rahasia yang didedikasikan khusus untuk membasmi seluruh Oni yang tersisa di dunia. Organisasi itu dikenal dengan nama Momotaro Agency, dan Samidare sebagai keturunan langsung Momotaro adalah salah satu anggotanya. Yang mengejutkan, Tsuyoshi sendiri dulunya juga merupakan bagian dari organisasi tersebut. Ia bahkan sempat menghunus pedang lama yang diselimuti kabut hitam sama seperti milik Samidare. Pedang itu kini kembali berada di tangannya, menandakan bahwa ia siap menghadapi murid lamanya sendiri. Menurut Tsuyoshi, seluruh keturunan Momotaro dianugerahi kekuatan misterius. Kekuatan itu memungkinkan mereka memanggil kabut hitam, sebuah kekuatan yang diciptakan hanya untuk satu tujuan, membasmi para Oni. Samidare memandangnya dengan dingin, lalu menyebut Tsuyoshi dengan ejekan sebuah kebencian, senpai. Sebutan itu menusuk dalam, seakan mengungkit masa lalu mereka. Murid yang dulu ia bimbing kini berdiri sebagai musuh yang ingin membunuhnya. Tapi di balik semua itu, Samidare justru melihat Tsuyoshi sebagai seorang pengkhianat. Bukan hanya karena ia meninggalkan organisasi, tapi karena ia berani mengadopsi seorang Oni, musuh alami yang seharusnya mereka musnahkan. Shiki yang mendengar semua itu merasa kepalanya berputar. Sosok ayah yang ia kira hanyalah pecundang biasa, ternyata dulunya adalah bagian dari keluarga besar Momotaro. Samidare pun mengecam Tsuyoshi. Dengan tatapan penuh amarah, ia berkata bahwa Tsuyoshi telah menodai darah keturunannya sendiri, dan karena itu ia akan memusnahkan mereka berdua sekaligus. Namun Tsuyoshi tak gentar. Dengan tatapan penuh tekad, ia langsung menyerang Samidare, dan pertarungan pun dimulai. Pertarungan antara guru dan murid ini seakan jadi penentuan siapa yang benar. Sayangnya, keunggulan usia dan kekuatan membuat Samidare lebih dominan. Gerakannya cepat,
tajam dan penuh kelincahan. Dengan 2 tebasan telak, Samidare berhasil melukai tubuh Tsuyoshi. Darah segar mengalir deras, membuat Tsuyoshi terjatuh ke tanah dengan kondisi kritis. Melihat itu, Shiki berteriak putus asa. Ia memohon agar Samidare tidak melanjutkan serangan. Namun Samidare hanya menoleh sekilas, lalu dengan dingin menyuruh Shiki diam sampai gilirannya tiba. Dalam kondisi sekarat, Tsuyoshi masih berusaha bangkit. Ia meraih kaki Samidare meski tangannya gemetar dan penuh darah. Tindakan itu hanya membuat Samidare semakin marah. Ia benar-benar tidak mengerti kenapa pria ini rela mempertaruhkan segalanya demi melindungi seorang Oni. Dengan napas tersenggal, Tsuyoshi menjawab, seorang ayah tidak membutuhkan alasan untuk melindungi anaknya. Tsuyoshi bahkan memohon dengan suara parau agar Samidare mengampuni Shiki, meyakinkan bahwa anaknya itu belum pernah melukai siapapun dan tidak akan pernah melakukannya. Kata-kata Tsuyoshi mulai menggoyahkan tekad Samidare. Namun dengan niat mengakhiri segalanya, Samidare mengangkat pedangnya, bersiap untuk membungkam sang senpai selamanya. Pada saat itulah mata Shiki melebar. Ia bertanya dalam hati, mengapa aku hanya tergantung tak berdaya, sementara ayahku hampir mati di depanku. Kemarahan mulai meluap, matanya perlahan memerah, kelopak matanya setengah tertutup. Tubuhnya mulai berubah dengan cara yang mencurigakan. Darah menetes dari seluruh tubuhnya, dan tali-tali hitam yang mengikatnya kini berlumuran darah hingga akhirnya terputus. Samidare terkejut. Ia menyadari ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Saat menoleh, ia melihat bahwa Shiki telah berhasil melepaskan diri. Ia mencari-cari sosok Shiki dan menemukannya berdiri di atas atap. Tubuhnya penuh dengan darah. Shiki melompat menyerang dengan brutal. Samidare masih bisa menghindar. Ia sudah terbiasa melawan para Oni. Jadi pemandangan Shiki yang kini terbangun sebagai Oni tidak membuatnya gentar. Ia tahu Oni bertarung dengan cara memanipulasi darah mereka sendiri. Namun itu bukan satu-satunya alasan mereka diburu dan dibunuh. Para Oni dianggap berbahaya karena emosi mereka yang tak terkendali menjadikan mereka ancaman besar bagi umat manusia. Samidare pun menyerang Shiki yang tengah kehilangan kendali. Namun kali ini Shiki berhasil menghindar dengan gesit. Tubuhnya bergerak secara naluriah, memanipulasi darah menjadi berbagai senjata. Ia bahkan menembakkan peluru darah ke arah Samidare. Meskipun Samidare berhasil menghindari semuanya, tiba-tiba sebuah misil darah yang dilemparkan Shiki menghantam dengan kekuatan dahsyat, membuat Samidare kehilangan keseimbangan. Ia sama sekali tidak menyangka bahwa Shiki yang baru saja terbangun mampu menandingi kekuatannya. Shiki terus menyerang tanpa sadar akan apa yang dilakukannya. Hingga akhirnya ia berhasil menangkap Samidare, lalu menghantamkannya dengan brutal. Kedua tangannya menekan kepala Samidare, lalu dengan sekali hentakan, ia menghantamkan kekuatannya ke tanah. Seluruh bangunan hancur berkeping-keping akibat ledakan dahsyat itu. Pertarungan tampak berakhir. Shiki mundur, tubuhnya gemetar, napasnya terengah. Namun secara mengejutkan, Samidare masih hidup. Hanya ada sebuah tanda hitam di dahinya. Ia perlahan bangkit, kali ini dengan tekad yang lebih membara untuk membunuh Shiki dan membersihkan dunia dari para Oni. Langkahnya berat namun mantap. Ia mendekati Shiki. Melihat itu, Shiki mundur dengan wajah ketakutan lalu menjerit. Kesadarannya mulai kembali. Ia terkejut ketika menyadari bahwa semua kehancuran ini dilakukan oleh tangannya sendiri. Shiki menatap kedua tangannya. Tangan itu tampak lebih besar, penuh darah segar. Banyak pertanyaan berkecamuk di dalam benaknya. Apa yang terjadi padaku? Namun ia sama sekali tidak memiliki jawabannya. Samidare tidak terkejut dengan reaksi Shiki. Kebingungan dan kehilangan ingatan adalah hal yang umum terjadi pada seorang Oni ketika pertama kali berubah. Namun Samidare tidak memiliki sedikit pun belas kasihan terhadap Shiki. Ia hanya ingin menghapus keberadaan pemuda itu dari dunia. Dan kapan waktu yang paling tepat untuk menyerang kalau bukan sekarang?
Saat Shiki sedang bingung dan goyah, Samitare kembali mengangkat pedangnya, lalu menebas dengan cepat. Shiki hanya bisa membeku. Dalam sekejap, ia merasa seolah-olah hidupnya telah berakhir. Namun ternyata bukan dirinya yang terkena serangan itu. Tsuyoshi, ayah angkatnya, masih memiliki sisa tenaga untuk bergerak. Dengan tubuh yang penuh luka, ia berlari dan menahan serangan pedang itu dengan tubuhnya sendiri. Samitare mengeram, merasa geram sekaligus heran. Ia bertanya dengan nada sinis, apakah Tsuyoshi masih merasa perlu melindungi anak itu? Bahkan setelah melihat betapa berbahayanya Shiki saat terbangun sebagai Oni. Namun Tsuyoshi hanya menatapnya dengan napas terengah-engah. Dalam benaknya terlintas kembali kenangan masa kecil Shiki ketika anak itu pertama kali memanggilnya ayah. Kini di ambang kematian ia mendengar suara itu lagi. Shiki berteriak memanggil ayahnya dan senyum kecil pun terukir di wajah Tsuyoshi. Samitare terdiam sejenak. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, sampai sejauh mana seorang ayah rela mengorbankan dirinya demi melindungi darah seorang Oni. Ia mempertanyakan seberapa berharganya Shiki bagi pria itu. Namun Tsuyoshi tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya tersenyum lirih, merasa cukup bahagia walau hanya untuk sesaat. Di luar sana, kehancuran gedung akibat pertarungan itu menimbulkan kehebohan di kota. Warga mulai berkumpul bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Samitare yang tidak ingin menarik perhatian lebih jauh, akhirnya memilih untuk menghilang dari tempat kejadian. Kehadiran Samitare yang menghilang sesaat tadi ternyata memberikan sedikit waktu. Waktu yang begitu berharga bagi Tsuyoshi dan Shiki untuk menjalani pertemuan terakhir mereka sebagai ayah dan anak. Shiki langsung berlari memeluk tubuh ayahnya yang bersimbah darah. Dengan suara bergetar, ia berharap memohon agar ayahnya bisa bertahan hidup. Namun Tsuyoshi hanya menatap anak itu dengan mata yang mulai sayu. Dengan nafas terputus-putus, Tsuyoshi meminta maaf. Maaf karena selama ini ia tidak pernah memberitahu Shiki tentang asal-usul sebenarnya. Dengan lirih ia mengaku seharusnya kebenaran itu disampaikan sejak awal. Kebenaran bahwa darah Oni mengalir dalam tubuh Shiki. Namun Tsuyoshi tidak pernah menemukan cara yang tepat untuk mengatakannya. Bagaimana mungkin ia tega memberitahu anak kecil yang ia besarkan bahwa sepanjang hidupnya nanti ia akan selalu diburu. Bahwa keturunan Momotaro maupun Oni tak akan pernah berhenti mengincarnya. Meski penuh penyesalan, Tsuyoshi tetap meninggalkan pesan terakhir. Ia menatap Shiki dengan serius lalu berkata bahwa mulai hari itu Shiki harus berjalan sendirian. Ia harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk bisa melarikan diri, untuk bertahan hidup dari kejaran siapapun, baik Momotaro maupun Oni. Saat setelahnya, Tsuyoshi mengembuskan nafas terakhirnya. Shiki membeku. Ia tidak bisa mempercayai apa yang baru saja terjadi. Seluruh dunianya terasa runtuh tepat di depan matanya. Hanya beberapa menit yang lalu ia masih bertengkar, masih mengejek ayahnya, dan kini semua itu telah berakhir. Shiki menjerit penuh kepedihan. Ia berteriak bahwa masih banyak hal yang ingin ia lakukan bersama Tsuyoshi. Ia ingin meminta maaf karena pernah mengatakan bahwa mereka tidak memiliki hubungan darah. Ia ingin mengungkapkan begitu banyak hal lain, namun semuanya telah terlambat. Namun sebelum ia sempat meratapi kepergian ayahnya dengan tenang, tiba-tiba seseorang muncul dari belakang. Dengan gerakan cepat, orang itu menepukkan tangannya ke bagian belakang leher Shiki. Tubuhnya terkulai lemas dan ia jatuh pingsan. Orang misterius itu menatap tubuh Shiki yang tak berdaya, lalu berkata dengan nada mengejek, "Bodoh, bagaimana bisa kau membiarkan seseorang mendekat tanpa kau sadari?" Sementara itu, di markas besar Momotaro, para tetua tengah menggelar sebuah pertemuan penting. Wajah mereka dipenuhi kekhawatiran, membicarakan tindakan Samitare yang bertindak gegabah, bergerak sendiri tanpa izin atau pemberitahuan terlebih dahulu. Beberapa di antara mereka bertanya-tanya, apakah kekuatan Momotaro perlahan mulai melemah? Mereka tidak bisa membiarkan para Oni hidup berdampingan di tengah manusia. Menurut mereka, itu adalah ancaman besar yang akan mengganggu keseimbangan dunia. Karena itu, mereka harus memastikan seluruh Oni dimusnahkan, namun dengan cara yang halus tanpa pernah menarik kecurigaan dari pihak luar.
Di tempat lain, cerita beralih pada pemuda yang sebelumnya memukul Shiki hingga pingsan. Namanya adalah Naito. Setelah membawa Shiki, ia segera menghubungi seseorang yang disebutnya sebagai kepala sekolah. Dalam percakapan itu, sang kepala sekolah menyampaikan selamat kepada Naito karena berhasil membawa salah satu dari mereka masuk ke dalam lingkungan sekolah. Sang kepala sekolah kemudian menanyakan kabar lainnya tentang siapa saja yang sudah berhasil mereka rekrut sejauh ini, termasuk tentang Shiki. Namun Naito hanya menjawab singkat. Ia mengakui bahwa ia belum tahu pasti apakah Shiki benar-benar layak atau tidak untuk bergabung. 審査するだけ無駄かもしれん。断できなければ。 Berpindah ke Shiki. Di tengah tidurnya, ia terhanyut dalam kenangan indah saat ia masih kecil bermain riang di taman di bawah pengawasan sang ayah. Namun kebahagiaan itu seketika berubah menjadi mimpi buruk saat ia melihat Tsuyoshi, ayah yang ia cintai, tewas di tangan Samidare. Shiki terbangun dengan terkejut, napasnya terengah dan pandangannya langsung bertemu dengan mata Samidare. Mata merah itu dingin, penuh amarah dan berlumuran darah. Saat kesadarannya pulih, Shiki tersentak menyadari dirinya terikat erat di kursi dan mulutnya yang dibekap. Ia berada di sebuah aula kosong yang luas dan di belakangnya berdirilah seorang pria dengan gaya nyentrik, yaitu si penculik. Pria itu tengah melakukan push up satu tangan dalam posisi sulit sambil memegang payung di tangan lainnya, seolah sedang pamer kelincahan. Begitu melihat Shiki terbangun, pria itu segera berdiri, tersenyum lebar dan memperkenalkan diri pada Shiki. Namanya adalah Naito dan mereka sesama Oni. Sebagai bukti, ia memunculkan sepasang tanduknya, tapi Shiki masih bingung dan linglung tak sepenuhnya menangkap maksud penjelasan itu. Saat Shiki bertanya di mana mereka berada, Naito hanya menggeleng. Ia menolak memberitahukan lokasinya. Yang ia katakan hanyalah jasad ayah Shiki telah disimpan dengan aman di tempat lain. Dan alasannya membawa Shiki ke sini adalah untuk evaluasi dan perekrutan. Tiba-tiba Naito meluncur ke sudut ruangan menggunakan sepatu rodanya, lalu menyeret papan tulis ke depan Shiki. Dengan bangga, ia menjelaskan sepatu roda jauh lebih efisien daripada berjalan kaki. Kemudian ia mulai memaparkan tentang agensi Momotaro, sebuah organisasi pemburu Oni yang memiliki senjata mematikan berupa kabut hitam. Sebagai tanggapan atas perburuan yang dilakukan agensi Momotaro, para Oni akhirnya membentuk organisasi mereka sendiri, sebuah perlawanan untuk bertahan hidup. Naito menjelaskan bahwa tugasnya sederhana, menemukan Oni baru yang telah terbangun seperti Shiki, lalu menilai apakah mereka layak bergabung dengan agensi Oni. Setelah selesai, ia mendorong papan tulis itu kembali ke tempat semula. Dengan gerakan tenang, Naito melepas penutup mulut Shiki. Sesi wawancara pun dimulai. Begitu bebas, Shiki langsung berteriak lantang, memintanya untuk dibebaskan dan mengancam membunuh Naito jika jasad ayahnya terjadi apa-apa. Naito hanya mendengus kesal. Ia langsung mengurangi poin evaluasi Shiki yang bahkan dari awal sudah bernilai 0. Sambil mengecek, ia berkata, bukankah sudah ia katakan jasad ayah Shiki disimpan dengan aman? Namun Shiki tidak percaya. Dengan penuh emosi, ia membentak Naito. Tidak mungkin aku mempercayai orang mencurigakan seperti dirimu. Naito tersenyum tipis. Ia sudah menduga Shiki akan berkata begitu. Dan setiap kali Shiki memaki, setiap kali ia memaksa dilepaskan, poin evaluasinya terus dipotong. Jika kau ingin lulus, bekerja samalah, ucap Naito. Tapi Shiki menolak. Dengan suara tegas, ia tidak peduli dengan evaluasi Naito. Yang Shiki inginkan hanyalah bebas dari ikatan ini. Shiki mencoba menahan amarahnya, namun tatapannya justru semakin tajam dan penuh kebencian. Sampai akhirnya Naito berkata dengan jengkel, "Berhenti menatapku dengan pandangan menyeramkan itu." Kata-kata itu justru menyulut api kemarahan Shiki. Dan di titik itu, Naito memutuskan evaluasi standar tidak akan berhasil. Tidak untuk orang gila seperti Shiki. Dengan perlahan, ia melepas dacinya. Dan sebelum Shiki sempat menyadari apa yang terjadi, lehernya dicekik dengan kekuatan penuh. Shiki terkejut, ia panik. Nafasnya terhenti, dadanya sesak, semakin lama semakin sulit ia bernafas. Naito menjelaskan bahwa sifat asli makhluk akan terlihat saat berada di ambang kematian. Itulah yang sebenarnya ingin ia lihat dari Shiki. Shiki berusaha keras melepaskan diri dari cekikan itu, tapi usahanya sia-sia. Nafasnya mulai tersendat, wajahnya membiru, bahkan darah mulai keluar dari pori-porinya. Hingga akhirnya ia kehilangan kesadaran.
Naito kecewa melihatnya pingsan begitu saja. Namun sesuatu yang tak ia duga terjadi. Darah yang mengalir dari tubuh Shiki tiba-tiba terbangun oleh kekuatan bawaan Oninya. Darah itu berubah menjadi turi-turi tajam yang melesat ke arah Naito. Ia mampu menghindar dengan mudah, tapi serangan itu tidak berhenti. Dari darah yang sama terbentuk sebuah senjata aneh, Gatling Gun berdarah, yang langsung menembak ke kepalanya. Shiki telah berubah ke dalam wujud Oninya. Ia menembakkan peluru-peluru berdarah tanpa henti, menghujani Naito dengan serangan beruntun. Namun meskipun serangannya gencar, tak satu pun mengenai sasaran. Naito dengan tenang melapisi payungnya menggunakan darah, menciptakan perisai sempurna yang menahan semua peluru itu. Ia menilai Shiki sangat ceroboh, bahkan tidak mampu mengendalikan darahnya sendiri. Karena itu, ia memutuskan untuk menunjukkan bagaimana kekuatan darah seharusnya digunakan. Pertarungan berlanjut sengit. Shiki menyerang membabi buta, tapi Naito sudah menebak semua gerakannya. Beberapa menit kemudian, Shiki akhirnya tumbang. Saat sadar, ia mendapati dirinya tergeletak di lantai. Tubuhnya lemah dan tidak mengingat apapun yang baru saja terjadi. Panik menyergap ketika ia melihat kedua tangannya berlumuran darah. Dengan santai, Naito menjelaskan bahwa kehilangan kesadaran dan ingatan adalah hal yang wajar saat seorang Oni memasuki mode Oni. Shiki melihat sekeliling dan menyadari aula tempat mereka berada telah hancur total akibat pertempuran. Ia mencoba membela diri, menyinggung bahwa Naito pun menggunakan darahnya sebagai senjata. Namun Naito menegaskan bahwa dirinya berbeda. Ia mampu mengendalikan kekuatannya tanpa harus berubah menjadi Oni. Dengan nada dingin, Naito menyatakan bahwa seleksi telah berakhir. Shiki resmi didiskualifikasi. Meskipun harga dirinya hancur, Shiki tidak menyerah. Ia memohon agar diterima sebagai bawahannya, karena ia ingin menjadi lebih kuat untuk membalas kematian ayahnya. Namun Naito menolak tanpa ragu. Menurutnya, Shiki hanyalah beban. Seorang anak ceroboh yang tidak bisa mengendalikan kekuatan, apalagi pikirannya. Baginya, Oni seperti itu tidak layak hidup di medan perang. Shiki menahan amarahnya sekuat tenaga, tapi Naito justru menyatakan bahwa waktunya sudah habis. Menurutnya, Oni yang kehilangan kendali hanyalah ancaman bagi semua orang. Dengan tenang, ia mengaktifkan cincin khusus, melukai ibu jarinya, dan membentuk payung berdarah di tangannya. Melihat hal itu, Shiki mendapatkan sebuah ide. Ia berlari menjauh, menyeret tangannya di tanah hingga berdarah. Naito langsung mengantisipasi dengan mengubah payungnya menjadi perisai berduri. Pandangannya tajam, menghitung segala kemungkinan serangan yang mungkin muncul. Shiki melompat tinggi ke udara, gerakan yang sudah diprediksi Naito. Namun kali ini ada yang berbeda. Shiki memanfaatkan turi-turinya sebagai pijakan, memantul ke samping dengan kecepatan tak terduga. Lalu menodongkan sebuah pistol darah tepat ke arah wajah Naito. Ia menyalurkan seluruh fokusnya ke dalam senjata itu, menembakkan peluru berdarah yang begitu kuat hingga membuat tubuhnya terpental ke belakang. Sesaat Shiki benar-benar yakin bahwa serangannya berhasil, namun kenyataannya jauh berbeda. Naito hanya mengangkat satu jari dan menghentikan peluru itu begitu saja. Energi berdarah itu hancur di ujung jarinya. Bagi Naito, serangan itu tidaklah berarti. Ia menilai semua itu hanyalah efek dari Shiki yang setengah memasuki mode Oni, bukan karena kemampuan sejatinya. Ketika tanda-tanda kehilangan kendali kembali tampak di mata Shiki, Naito memutuskan untuk mengakhiri segalanya. Ia membentuk kurungan darah, memanggil pasukan pemanah darah, dan bersiap untuk menghabisi Shiki dengan satu perintah. Namun sebelum panah-panah itu dilepaskan, ia menyadari sesuatu yang aneh. Shiki tengah berjuang menahan dirinya agar tidak sepenuhnya larut dalam mode Oni. Dengan ekspresi serius, Naito membatalkan teknik pamungkasnya. Shiki tersenyum penuh kemenangan sebelum akhirnya ambruk ke tanah karena kehabisan energi. Naito menatapnya dengan penuh rasa tak percaya.
Shiki bukan hanya berhasil mengendalikan darahnya, tapi juga menekan mode Oni sepenuhnya, sesuatu yang bahkan Oni senior sekalipun belum tentu mampu lakukan. Dalam hatinya, Naito bertanya-tanya, bagaimana mungkin anak ini bisa melakukannya? Dengan wajah penuh kepuasan, Shiki menjawab bahwa ia berhasil karena terinspirasi saat melihat Naito melukai jarinya untuk menciptakan senjata darah. Ia berpikir bahwa sebagai sesama Oni, mungkin dirinya bisa meniru hal itu. Ternyata benar, ia tidak memahami teknisnya, tapi dengan naluri dan tekad mentah, darahnya bisa ia bentuk menjadi senjata. Naito mendengarkan, meski dalam hati ia menilai itu semua hanyalah omong kosong. Menurut pengalamannya, remaja ceroboh dan emosional seperti Shiki hampir mustahil mampu mengendalikan darah. Justru orang yang rasional dan tenang seperti dirinya yang memiliki peluang terbaik. Namun Shiki berbeda, ia tidak mengandalkan logika. Ia juga tidak menyerah pada dorongan Oni. Ia hanya memaksakan kehendak dengan naluri kasarnya. Meskipun metodenya sangat berbahaya, Naito tak bisa memungkiri bahwa cara itu menghasilkan kekuatan yang sangat eksplosif. Untuk pertama kalinya, ia mulai mempertimbangkan, mungkin Shiki adalah kasus yang berbeda. Shiki lalu menatapnya dalam-dalam dengan tekad yang bulat. Ia mengatakan bahwa ia membutuhkan kekuatan untuk membalas dendam, dan jika Naito mau menerima serta melatihnya, maka ia berjanji akan menjadi sosok yang berguna. Meskipun demikian, Naito langsung menolak gagasan itu. Dengan gerakan cepat, ia mengubah payungnya menjadi sebuah tombak dan menegaskan bahwa orang seperti Shiki yang bahkan belum menyadari dirinya bisa mengendalikan kekuatan hanya akan menjadi ancaman bagi masyarakat. Ia melesat maju dan mengayunkan tombaknya ke arah Shiki. Namun ujung senjata itu hanya menancap di lantai, tepat di samping kepala Shiki. Dengan nada dingin, Naito menyatakan bahwa ia tidak akan menerimanya sebagai bawahan, melainkan sebagai murid. 俺の生徒になってもらうからな。判断するには早いと思っただけだ。 Shiki tampak kebingungan, mempertanyakan apa sebenarnya yang berbeda. Namun Naito tidak langsung menjawab. Ia hanya mengatakan bahwa Shiki lulus meski nyaris gagal, dan masih diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya. Melihat wajah Shiki yang penuh tanda tanya, Naito akhirnya memutuskan untuk menjelaskan dari awal. Ia memberitahu bahwa mereka kini berada di sebuah pulau bernama Onigashima, tempat bersejarah di mana Momotaro pertama kali membantai para Oni. Kini pulau itu telah menjadi tempat perlindungan bagi kaum Oni. Di tengah pulau berdiri Akademi Rasetsu, sebuah sekolah militer yang dikhususkan untuk melatih Oni agar mampu melawan agensi Momotaro. Shiki sempat terkejut mendengar bahwa dirinya kini berada di sebuah pulau terpencil. Namun Naito hanya mencolek wajahnya sambil berkata bahwa hal itu tidaklah penting. Yang terpenting adalah bahwa Akademi Rasetsu akan mengajarkan segalanya. Mulai dari pendidikan umum, pengendalian darah Oni, teknik bertarung, hingga sejarah panjang antara Oni dan Momotaro. Sebagai wali kelas Shiki, Naito bertanggung jawab penuh membimbingnya. Namun penjelasan itu justru membuat Shiki kewalahan, seolah otaknya tak mampu mencerna semua informasi yang diterimanya sekaligus. Meski begitu, ada satu hal yang benar-benar dipikirkannya. Apakah ia bisa menjadi cukup kuat untuk membalas dendam atas kematian ayahnya? Naito tidak memberi jaminan apapun. Ia hanya menegaskan bahwa jika Shiki tidak cukup kuat untuk menghadapi agensi Momotaro, maka ia akan dikeluarkan dari akademi. Tak lama kemudian, Shiki mengenakan seragamnya, berusaha menumbuhkan semangat untuk memulai hari pertamanya di sekolah yang terasa asing ini. Tetapi sebelum mereka berangkat, Naito memperingatkan bahwa ada banyak murid lain yang juga lulus ujian tahun ini. Dan kemungkinan besar Shiki adalah yang paling tidak berbakat di antara mereka. Tiba-tiba Shiki kembali teringat pada ayahnya. Ia bertanya di mana jasad sang ayah disimpan. Naito menjawab dengan tenang bahwa jenazah ayahnya ada di ruangan jenazah, menunggu agar Shiki sendiri yang mengurus pemakaman sesuai kepercayaannya. Mendengar itu, Shiki pun larut dalam kesedihan. Namun Naito menegaskan bahwa menjadi murung dan cengeng hanyalah buang-buang waktu. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan Shiki sekarang adalah fokus untuk menjadi lebih kuat. Kata-kata itu membuat Shiki terdiam.
Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa ternyata Naito adalah orang yang baik juga. Ucapan itu tanpa sengaja membuat Naito tampak malu. Ia buru-buru melesat pergi sambil berteriak bahwa jika Shiki tidak sampai di kelas lebih dulu darinya, maka ia akan dikeluarkan. Dengan panik, Shiki pun mengejar sekuat tenaga. Dalam hati, Shiki berkhayal bagaimana caranya memasuki kelas dengan gaya paling dramatis agar bisa mendapatkan atensi sebanyak mungkin. Namun kenyataan jauh dari harapannya. Naito justru menendangnya keluar melewati pintu kelas, membuat Shiki masuk dengan cara yang sangat memalukan. Ia merasakan pipinya panas karena malu, terlebih karena semua mata murid lain tertuju padanya. Shiki lalu meminta tisu kepada seorang murid laki-laki yang mengenakan masker bernama Jin untuk menghentikan mimisannya. Namun sikap Jin ternyata jauh lebih kelam dibandingkan gurunya sendiri. Dengan nada dingin, ia menolak dan menyuruh Shiki berhenti mengajaknya bicara. Kesal dengan pelakuan itu, Shiki mulai mengejek Jin karena belum memiliki tanduk. Namun seketika Jin memperlihatkan tanduknya dan menegaskan bahwa hanya pemula bodoh yang tidak bisa mengendalikan tanduknya yang akan memamerkannya setiap saat. Ucapan itu langsung menyinggung seorang murid lain bernama Ikari yang juga belum bisa mengendalikan tanduknya. Suasana di kelas pun mulai memanas. Shiki mendekati Jin dengan sikap konfrontatif, siap meluapkan amarahnya. Namun sebelum konflik benar-benar pecah, Naito tiba-tiba sudah berdiri di belakang mereka tanpa seorang pun menyadari. Seketika Shiki sudah berada di kursinya, duduk tepat di sebelah Jin. Jin pun sama terkejutnya. Namun Naito tidak memperhatikan reaksi mereka. Dengan wajah tanpa ekspresi, Naito menyampaikan bahwa pelajaran pertama mereka adalah permainan petak umpet. Ia membawa seluruh murid ke dalam hutan dan menjelaskan aturannya. Mereka memiliki waktu 1 jam untuk kembali ke sekolah sambil menghindari dirinya. Siapapun yang gagal akan dikeluarkan dari akademi. Shiki sempat melayangkan protes, namun Naito tidak peduli. Ia hanya menambahkan bahwa para murid boleh menggunakan seluruh kekuatan mereka, sedangkan dirinya hanya akan menggunakan kekuatannya apabila ada yang kehilangan kendali. Jin dengan percaya diri menyampaikan bahwa dirinya bisa saja terbunuh jika tidak menggunakan kekuatan. Namun Naito tidak mempersalahkan hal itu. Sebaliknya, ia bahkan menegaskan bahwa siapapun yang berhasil membunuhnya akan langsung lulus dan bebas memilih pasukan manapun untuk melawan Akenji Momotaro. Ia menjelaskan dengan tenang bahwa sekolah ini didirikan untuk mempersiapkan para Oni menghadapi tantangan dunia nyata, dan setiap langkah mereka akan menjadi ujian. Lalu ia bertanya apakah semua orang sudah siap. Shiki menjawab dengan penuh semangat. Ia bahkan memberikan yang terbaik dan bertekad menaklukkan setiap ujian yang diberikan. Namun Naito menambahkan satu aturan lagi. Ia mengeluarkan 2 bola yang ukurannya lebih kecil dari milik Shiki. Ia menjelaskan bahwa para murid harus membawa bola tersebut saat mencapai akademi agar bisa lulus ujian. Tanpa peringatan, Naito melemparkan kedua bola itu ke dalam area terlarang. Para murid sontak mengira bahwa karena hanya ada 2 bola, mereka harus saling berebut. Namun, Naito segera mengumumkan bahwa mereka akan dibagi menjadi beberapa tim. Tim pertama terdiri dari Shiki, Jin, dan seorang gadis pemalu berambut merah muda bernama Homare. Tim kedua beranggotakan Ikari dan Juji. Dan tim ketiga berisi Rokuro dan Kuina. Naito menjelaskan bahwa ia akan masuk ke dalam zona terlarang 15 menit setelah mereka, memberi sedikit waktu untuk mereka bergerak lebih dulu. Namun tiba-tiba Shiki menyela. Dengan nada kesal, ia menyatakan bahwa ia tidak ingin berada dalam satu tim dengan si aneh bermasker. Naito langsung peringatkan jika Shiki tidak bisa bekerja dalam tim, maka ia akan dikeluarkan dari akademi. Mendengar itu, Shiki pun terpaksa menarik kembali ucapannya. Sesudahnya, Homare memperkenalkan diri dengan sopan. Shiki yang sepanjang hidupnya belum pernah berinteraksi dengan gadis manapun langsung gugup dan merasa deg-degan. Ia mencoba menutupi rasa malunya dengan berkata percaya diri. Ia akan melindungi Homare. Gadis pemalu itu langsung salah tingkah dan menjawab pelan bahwa ia tidak ingin menjadi beban. Setelah itu, Homare beranjak memperkenalkan diri kepada Jin.
Namun Jin hanya bersikap dingin, bahkan tidak menanggapi sapaannya. Rasa rendah diri Homari pun kambuh. Ia menangis dan meminta maaf karena telah mencoba menyapanya. Melihat hal itu, Shiki membentak Jin karena telah menyakiti perasaan Homari. Ia segera mencoba menghiburnya dan menyampaikan dengan tulus bahwa ia tidak perlu menangis, karena wajahnya akan terlihat jauh lebih manis ketika tersenyum. Shiki kemudian kembali menyerang Jin dengan ejekan, namun Jin hanya menanggapinya dingin. Dengan nada menghina, menyuruh Shiki berhenti bersikap seperti pengecut. 虫みたいなドブが話しかけてしまって。泣くなって。なんとな、お前ここで終わりだ。 Pertengkaran itu langsung disela oleh Naito yang memerintahkan tim pertama untuk segera masuk ke dalam area terlarang karena waktu mereka tidaklah banyak. Tanpa pikir panjang, Jin dan Shiki segera berlari menuju hutan gelap itu. Sementara Homari yang sempat berdiri kebingungan akhirnya ikut menyusul mereka dari belakang. Di dalam hutan, Jin melompat-lompat di antara pepohonan, lincah seperti seorang ninja. Dalam hatinya, ia membayangkan bahwa jika ia berhasil membunuh Naito, maka ia bisa langsung lulus dan memilih regu manapun yang diinginkannya. Ambisi itu membuatnya semakin bersemangat. Namun tiba-tiba Shiki menyerangnya dari belakang. Jin terkejut, seketika tersadar dari lamunannya. Saat ditanya apa maksudnya, Shiki menjawab dengan lantang bahwa ia ingin membuktikan dirinya lebih kuat daripada Jin. Jin tidak keberatan menerima tantangan itu. Ia pun melepas masker yang selama ini menutupi wajahnya, memperlihatkan bekas luka mengerikan di sekitar mulutnya. Shiki meringis risih melihatnya, bahkan dengan sinis berkata bahwa hanya orang lemah yang memamerkan luka lamanya. Tapi Jin tak terpancing. Dengan tenang, Jin melepaskan sarung tangannya. Tangannya penuh dengan bekas jahitan. Ia merobek salah satunya hingga darah mengalir deras, lalu mengubahnya menjadi gergaji bundar yang berputar menakutkan. Jin memperingatkan Shiki, kalau kau takut sebaiknya kabur saja, jangan buang waktuku. Namun Shiki menjawab dengan tekad bulat. Kalau ku mundur sekarang, aku tidak akan pernah bisa membalaskan dendam ayahku. Ucapan itu membuat ekspresi Jin berubah gelap. Dengan suara dingin ia menegaskan, kita berdua tidak akan pernah bisa saling memahami. Shiki membalas dengan mantap, memang aku tidak pernah berniat untuk memahami dirimu. Shiki lalu menggigit jarinya untuk mengeluarkan darah. Berniat mengubahnya menjadi senjata, tapi kali ini usahanya gagal total. Darahnya tidak berubah menjadi pistol seperti sebelumnya. Ia panik, tidak tahu cara mengendalikannya. Akhirnya ia memungut sebuah tongkat, satu-satunya senjata seadanya yang bisa ia gunakan. Tapi ia segera sadar, dirinya sama sekali tidak sebanding dengan Jin yang bahkan mampu menebang pohon hanya dengan satu ayunan gergajinya. Sementara itu, Homari yang tersesat di hutan tengah berusaha mencari keberadaan mereka berdua. Ia mendengar suara pohon tumbang, membuatnya panik dan merasa tidak pantas berada di tempat berbahaya seperti ini. Namun kemudian ia teringat ucapan Shiki yang sempat menyebutnya manis. Kenangan kecil itu memberi keberanian baru. Ia pun terus melangkah tanpa sadar bahwa ia hanya tinggal beberapa langkah lagi dari salah satu pola ujian. Di sisi lain, Shiki berusaha keras melawan Jin meski dengan tangan kosong. Jin bahkan tidak perlu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Hanya dengan gerakan sederhana, ia mampu mengalahkan Shiki berulang kali. Shiki mulai menyadari perbedaan besar kekuatan mereka. Jin benar-benar mampu mengendalikan kekuatannya dengan sempurna, berbeda jauh dari pusaran angin miliknya sendiri yang belum stabil. Di tengah kebingungan itu, Jin berhasil menjatuhkan Shiki hanya dengan satu pukulan telak. Shiki tergeletak tak berdaya dan frustasi. Jin melangkah pergi hendak meninggalkannya, tapi tiba-tiba Shiki bangkit kembali. Dengan napas terengah ia berteriak, pertarungan ini belumlah selesai. Jin yang kesal akhirnya mengayunkan gergajinya ke arah Shiki. Pada saat yang sama, Homari tiba di lokasi itu. Tanpa disadari, ia justru masuk ke jalur serangan Jin. Shiki melihat bahaya itu. Dengan sigap, ia melompat menyelamatkan Homari. Tubuhnya menjadi tameng, dan meski berhasil menghalau serangan, ia sendiri harus menerima luka ringan akibat tebasan gergaji itu.
Setelah memastikan Homare selamat, Shiki segera berdiri dan menuntut Jin agar meminta maaf padanya. Namun Jin justru berkata bahwa jika Homare sampai mati karena serangan selemah itu, maka kesalahan ada pada dirinya sendiri. Ucapan itu membuat Shiki marah, tapi sebelum emosinya meledak, ia mendengar suara Homare yang terus-menerus mengucapkan permintaan maaf, seolah seperti sebuah doa yang tak berhenti. Shiki pun berusaha menenangkan Homare, mengatakan bahwa semua ini bukan salahnya. Tapi anehnya, Homare terlihat seperti berada dalam kondisi trans, hingga tiba-tiba darah mengalir deras dari hidungnya. Darah itu menggumpal, berubah bentuk, perlahan membesar hingga akhirnya menciptakan sosok manusia raksasa. Shiki dan Jin terpaku sempat terkejut melihat hal itu. Bertanya-tanya dalam hati, makhluk apa yang sedang mereka saksikan. Homare dengan sisa kesadarannya memperingatkan mereka untuk segera lari, karena Titan perempuan itu akan membunuh mereka. Tak lama kemudian, tanah bergetar hebat saat Titan itu menghantam bumi dengan kekuatan luar biasa. Shiki nyaris terkena serangan tersebut, sementara Jin justru maju menghadapi monster itu. Gergaji rantainya berputar liar, tapi bagan senjata itu tak mampu menembus tubuh sang raksasa. Di tengah kekacauan, Shiki bertanya apakah Homare bisa menghentikan makhluk itu. Namun Homare hanya terisak, "Maaf, aku benar-benar tidak berdaya." Tubuhnya lalu roboh karena kehilangan terlalu banyak darah. Melihat itu, Shiki bertekad menariknya menjauh, mencoba menyelamatkannya. Tapi betapa terkejutnya ia ketika Titan perempuan itu justru melindungi Homare. Jin mulai menyadari, jangan-jangan darah Homare punya kehendaknya sendiri. Dugaan itu semakin kuat ketika Titan memuntahkan darah dalam jumlah besar. Jin segera berlindung di balik batu, tapi Shiki tak sempat. Ia terkena semburan darah itu secara langsung. Dalam tangisannya, Homare memohon pada Titan itu agar berhenti. Yang mengejutkan, ia memanggil Titan itu dengan sebutan kakak. Shiki tercengang, tak mengerti maksud dari kata-kata itu. Homare kembali berteriak, memaksa Shiki untuk pergi. Namun Shiki menolak, menegaskan bahwa ia tak mau melihat siapapun mati di depannya lagi. Titan itu meraung begitu keras hingga gelombang kejutnya menyebar jauh, bahkan mencapai para siswa yang berada di luar hutan. Dari kejauhan, Naito mengamati dari atas pohon. Ia memutuskan untuk membiarkan Shiki dan Jin menghadapi ini lebih dulu sebelum dirinya turun tangan. Shiki putus asa mencoba melukai dirinya sendiri, berharap darahnya bisa berubah menjadi senjata. Tapi usahanya tetap sia-sia. Titan kembali menyerang, dan meski Shiki berhasil menghindar, ia tetap terpental ketika monster itu melemparkan batu raksasa padanya. Tubuhnya ringkih, penuh luka, tapi lebih dari itu, ia hancur secara mental. Shiki menangis, bukan karena sakit, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasa benar-benar lemah. Frustasi menelannya, hingga Jin muncul kembali. Dengan dingin, ia mengatakan bahwa kalau Shiki hanya bisa menangis, lebih baik pulang saja. Shiki tersentak, marah, dan membantah, tapi Jin tak peduli. Ia membuka lukanya sendiri, darahnya kembali membentuk dua gergaji rantai sekaligus. Meski masih kesakitan, Jin tetap berdiri tegak, bertekad untuk menang di setiap pertarungan. Dari kejauhan, Naito memperhatikan dengan kagum. Ia menyadari Jin berhasil menciptakan dua jenis senjata sekaligus. Lalu ia menjelaskan dalam hati bahwa darah Oni bisa berubah menjadi apapun sesuai imajinasi penggunanya. Bentuk yang seringkali lahir dari trauma, pengalaman, dan keinginan terdalam mereka. Jin pun melompat ke arah Titan perempuan, menggunakan gergaji rantai melingkar untuk memanjat tubuhnya, berusaha mengincar lehernya. Namun Titan itu mengorbankan lengannya untuk bertahan. Pertarungan berlangsung sengit. Sementara itu, Shiki putus asa, berteriak pada tangannya sendiri, bertanya kenapa ia tak bisa menciptakan apapun. Ia membandingkan dirinya dengan Jin yang bisa membuat gergaji, dan Homare yang memiliki ikatan misterius dengan Titan. Tapi kemudian sesuatu terlintas di kepalanya. Shiki sadar,
Jin hanya bisa menciptakan senjata untuk memotong, sedangkan dirinya memiliki obsesi yang jauh lebih besar. Sejak lama ia menyukai senjata api. Pemahaman itu membuat darahnya akhirnya bereaksi. Untuk pertama kalinya, Shiki berhasil mengendalikan kekuatannya. Di sisi lain, Jin mulai kesulitan bertarung karena Titan perempuan itu kembali meraung dengan suara menggelegar. Begitu keras sehingga menghancurkan gendang telinganya. Jin kehilangan keseimbangan. Tubuhnya goyah dan ia benar-benar merasa akan mati. Naito pun bersiap untuk turun tangan. Namun tiba-tiba Shiki menyatakan bahwa sekarang adalah gilirannya untuk bertarung. Dengan penuh keyakinan, ia mengarahkan pelontar granat ke arah Titan perempuan. Membuat Naito terkesan karena akhirnya Shiki bisa mengendalikan kekuatannya. Shiki terlihat sangat antusias mencoba senjata barunya. Namun Titan perempuan kembali menyerang. Shiki dengan sigap menghindar lalu langsung menembakkan senjatanya. Satu ledakan dahsyat menghancurkan Titan itu seketika. Jin dan Naito sama-sama terkejut menyaksikan kekuatan Shiki. Kesshoku Kaiho! Akuishibare! Doda! Tubuh Titan perempuan itu hancur berkeping-keping. Serpihannya bertebaran ke segala arah. Darahnya berceceran seperti hujan merah. Dan bersamaan dengan itu, cuaca ikut berubah. Langit tampak mendung, lalu hujan deras turun mengguyur. Sementara itu, Homare kehilangan kesadaran akibat terlalu banyak menggunakan darah. Sedangkan Jin masih terpaku, menyadari bahwa serangan Shiki bukan hanya mengubah Titan perempuan, tetapi juga mampu mempengaruhi alam. Namun Shiki tidak terlalu memikirkan hal itu. Ia segera berjalan ke arah Homare untuk memastikan kondisinya. Tetapi tiba-tiba penglihatannya kabur. Tubuhnya roboh ke tanah dan tak mampu bergerak lagi. Saat itu Naito datang dan menjelaskan bahwa Shiki sudah mengeluarkan terlalu banyak darah, sehingga tubuhnya kehilangan seluruh kekuatannya. Shiki berusaha menyangkal, mengatakan bahwa ia masih bisa terus bertarung, bahkan mencoba memaksakan diri untuk berdiri. Tapi hanya beberapa detik berlalu, ia kembali jatuh tersungkur. Naito mencibir bahwa Shiki hanyalah pemula, yang bahkan tidak mampu mengendalikan kekuatannya sendiri. Meski begitu, dalam hati ia mengakui bahwa kekuatan Shiki jauh melampaui semua yang pernah ia lihat. Naito memperingatkan bahwa jika Shiki terus menghabiskan darahnya seperti itu, hal itu bisa membunuhnya. Tapi perhatian Shiki justru bukan pada dirinya, melainkan pada Homare. Ia meminta Naito untuk lebih dulu memeriksa keadaan Homare, dan dirinya bisa diperiksa belakangan. Naito tidak menyangka dalam kondisi separah itu Shiki masih bisa mengkhawatirkan orang lain. Namun sebelum ia sempat membantu, Jin tiba-tiba melancarkan serangan kejutan. Untung saja refleks Naito cukup cepat untuk menangkis, bahkan berhasil mendorong Jin menjauh. Jin dengan dingin mengatakan bahwa mereka tak perlu repot-repot mengkhawatirkan orang yang sudah kalah. Naito menantangnya dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi jika Homare meninggal hanya karena tidak mendapat perawatan darurat? Jin menjawab singkat bahwa itu bukan urusannya. Mendengar itu membuat Naito benar-benar muak. Ia menegaskan bahwa ia membenci orang egois seperti Jin. Namun Jin tidak peduli. Ia justru bertanya pada Naito, apakah benar dirinya bisa lulus jika berhasil membunuhnya? Naito mengonfirmasi bahwa ia berkata jujur, dan jawaban itu sudah cukup untuk membuat Jin langsung menyerang. Pertarungan pun kembali pecah. Jin mengayunkan gergaji darahnya, sementara Naito menangkis dengan payung serbaguna miliknya. Ia menekan sebuah tombol, memicu asap tebal menyelimuti area. Jin mengira Naito akan menyerang dari balik asap dan merasa yakin bisa membunuhnya begitu masuk jangkauan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Tiba-tiba ia tertembak oleh peluru karet yang meluncur dengan kecepatan tinggi. Melihat itu, Jin buru-buru berlindung di balik pohon. Sementara Naito terus menembak dari kejauhan. Sambil tersenyum tipis, ia mengatakan bahwa peluru itu memang tidak akan membunuh, tapi rasa sakitnya tetap akan sangat menyiksa. Ia bahkan sengaja menargetkan tangan Jin yang penuh luka untuk memberikan penderitaan maksimal. Jin mulai sadar bahwa Naito sengaja menjaga jarak karena mengira ia hanya bisa bertarung jarak dekat. Tapi Jin masih punya trik lain. Ia melompat keluar dari balik pohon, menghindari tembakan, lalu melepaskan bila-bila darah terbang ke arah Naito.
Naito memang bisa menghindar, namun cukup terkejut karena ternyata Jin mampu bertarung jarak jauh juga. Serangan beruntun terus dilancarkan, hingga akhirnya Jin melompat dari udara dan muncul tepat di belakang Naito. Yakin bahwa kali ini lawannya tidak bisa bertahan. Namun Naito ternyata sudah menyiapkan kejutan. Ia melemparkan bom kecil ke arah Jin. Jin panik mengira itu bom berbahaya, namun ternyata itu hanyalah bom asap. Ia sempat berpikir Naito akan kembali menembaknya dari kejauhan, sehingga tidak menyangka ketika tiba-tiba Naito muncul di belakangnya dan menghantam tulang belakangnya dengan pukulan keras. Naito memberi pelajaran berharga bahwa terlalu percaya diri hanya akan membuatmu lengah terhadap serangan mendadak. Kini Jin terlalu terluka dan lelah untuk bergerak, meski tetap berusaha bertahan. Naito lalu membalikkan payungnya, menjadikannya sangkar yang menjerat tubuh Jin. Ia terus berusaha melepaskan diri, hingga akhirnya Naito menatapnya dengan bertanya, apakah Jin begitu nekat ingin menemui ayahnya? Pertanyaan itu membuat Jin langsung terdiam. Dengan wajah gemetar, ia balik bertanya, bagaimana Naito bisa tahu tentang hal itu? Naito menjawab dengan tenang, bahwa ia sudah membaca berkas pribadi Jin dan mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang Momotaro. Tubuh Jin bergetar hebat, matanya membelalak tak percaya. Sementara di sisi lain, Shiki yang masih terbaring lemah ikut terkejut mendengar fakta itu, bahwa ternyata ia dan Jin sama-sama memiliki latar belakang yang serupa. Namun, Jin hanya dipenuhi oleh kebencian. Ia mengakui bahwa ayahnya adalah seorang Momotaro, seorang bajingan yang telah menghancurkan hidupnya, membunuh keluarganya, dan melakukan eksperimen terhadap tubuhnya hingga penuh luka. Jin teringat bagaimana ia terus bertahan hidup dengan memakan sampah, dan satu-satunya alasan ia bisa bertahan hanyalah karena kebencian yang begitu dalam terhadap ayahnya. Dalam hatinya, ia telah bersumpah akan membunuhnya dengan tangannya sendiri, meski harus mengorbankan nyawanya sekalipun. Amarah yang membara itu tiba-tiba meledak menjadi kekuatan baru yang membuatnya mampu menghancurkan sangkar yang menahannya. Namun sebelum ia sempat melakukan apapun, Naito menangkap wajahnya dan membantingnya ke tanah, menyebutnya sebagai bocah bodoh. Naito menegaskan bahwa jika seseorang mati demi mengejar mimpinya, maka orang itu hanyalah idiot yang tak akan pernah mewujudkannya. Ia menyuruh Jin untuk tetap hidup, meski harus menerima kekalahan dan penghinaan demi bisa mewujudkan mimpi itu. Jin akhirnya terdiam dan berhenti bergerak. Naito lalu menghubungi pihak sekolah untuk mengirim perawat karena ada siswa yang terluka parah. Ia melaporkan bahwa Homari telah dikeluarkan dari ujian karena kehilangan terlalu banyak darah. Sementara Jin juga sudah dilumpuhkan. Di sisi lain, Shiki masih berdiri di tempatnya. Naito mengingatkan bahwa waktu yang tersisa hanya 6 menit sebelum ujian berakhir. Sambil menggenggam bola di tangannya, ia memberi Shiki dua pilihan, merebut bola itu darinya atau mencari bola lain dan membawanya ke sekolah dalam waktu 5 menit. Meskipun merasa pilihan itu tidaklah adil, Shiki tidak punya jalan lain selain mengikuti aturan. Tanpa sepatah kata, ia langsung berlari masuk ke dalam hutan. Naito pun memutuskan untuk mengejarnya dan melihat bagaimana ia akan bertindak. Sementara itu, Jin hanya duduk diam dengan tubuh masih terikat di pohon. Tiba-tiba Shiki muncul dari balik semak, menghampirinya dan berkata ingin membebaskannya, tapi dengan syarat Jin harus bekerja sama dengannya. Jin terkejut dengan tawaran itu, namun Shiki menjelaskan bahwa melawan Naito seorang diri jelas mustahil. Jika mereka bekerja sama, peluang untuk menang masih ada. Jin menolak dengan tegas, mengatakan bahwa diselamatkan oleh orang bodoh hanya akan menjatuhkan harga dirinya. Shiki tidaklah marah sedikit pun. Ia malah balik bertanya apakah harga diri Jin lebih penting daripada tujuannya. Sebab jika terus duduk diam seperti itu, ia tidak akan pernah meraih mimpinya. Jin lalu bertanya mengapa Shiki begitu peduli. Saat itulah Shiki mengungkapkan bahwa ayahnya juga seorang Momotaro. Pengakuan itu membuat Jin terkejut. Shiki menambahkan bahwa mereka sebenarnya tidak jauh berbeda. Di sisi lain, Naito yang tengah mencari Shiki mulai curiga bahwa ia mungkin sudah kembali ke sekolah.
Namun tak lama kemudian, ia melihat Shiki berlari sambil mengumpat Jin. Naito segera menghadangnya, memperlihatkan bola yang masih ada di tangannya, sekaligus mengingatkan bahwa waktu hampir habis. Dalam hati, Shiki merasa kesal kepada Jin, bukan karena Jin tidak membantunya, tetapi karena meskipun sudah diselamatkan, Jin tetap ingin menjadi pihak yang memimpin. Tiba-tiba Jin melompat dari atas, menyerang Naito untuk merebut bola. Serangan itu mudah dihindari oleh Naito, namun ternyata itu hanyalah pengalih perhatian. Gerakan sebenarnya adalah saat Jin melempar batu yang diikat tali ke arah Naito, hingga tubuhnya terlilit kuat. Shiki segera menangkap ujung tali lainnya dan ikut menarik sekuat tenaga. Naito menjejakkan kakinya dalam-dalam ke tanah, yakin bahwa kekuatan mereka tidak cukup untuk menahannya. Namun di saat bersamaan, Jin menembakkan pedang darah ke arah Naito, memaksanya menghindar hingga kehilangan keseimbangan. Shiki tidak menyanyiakan momen itu. Ia menyerang dan berhasil memukul bola dari tangan Naito. Bola itu terjatuh tepat di dekat Jin. Naito merasa yakin bahwa jika Jin mengambil bola itu dan berusaha membawanya ke sekolah, Shiki pasti akan merebutnya. Ia berencana untuk mengambil bola kembali saat keduanya bertengkar. Namun yang mengejutkan, Shiki justru menyuruh Jin untuk mengambil bola itu dan segera berlari. Jin menuruti perkataannya dan berlari secepat mungkin. Sementara itu, Shiki bersorak dengan penuh semangat, bangga bahwa mereka berhasil merebut bola dari tangan Naito. Tapi Naito segera mengingatkan bahwa hanya orang yang membawa bola sampai ke sekolah yang akan lulus. Artinya hanya Jin yang akan menang. Shiki terdiam menyadari hal itu. Lalu Naito menyimpulkan bahwa Shiki hanyalah orang yang bertindak tanpa pernah memikirkan untung ataupun rugi. Shiki lalu menyesali keputusannya dan berteriak memanggil Jin agar kembali, tetapi jaraknya sudah terlalu jauh untuk mendengar. Jin merasa yakin ia bisa mencapai sekolah tepat waktu. Namun pikirannya kembali teringat bahwa semua ini tidak mungkin terjadi tanpa bantuan Shiki. Tiba-tiba ia merasa tidak sanggup meninggalkannya begitu saja. Ia pun berbalik arah dan kembali ke tempat Shiki berada. Shiki yang kebingungan mengira Jin salah jalan, tapi Jin menyuruhnya diam. Lalu menyatakan bahwa satu-satunya alasan ia kembali adalah karena ia tidak ingin keberhasilannya bergantung pada orang bodoh. Ia lebih memilih gagal asalkan bisa mencapai tujuannya sendiri. Karena itulah Jin meminta Shiki untuk membawa bola itu ke akademi. Namun tepat ketika mereka hendak bertukar bola, seekor makhluk kecil berwarna merah muda tiba-tiba muncul di antara mereka dengan kecepatan tinggi. Naito segera menghentikan ujian. Ia menegaskan bahwa mereka tidak boleh bertarung ketika Muku, hewan kurir berkecepatan tinggi milik Akenchi, tiba di lokasi. Kehadiran Muku hanya berarti satu hal, ada keadaan darurat. Tanpa membuang waktu, Naito mengaktifkan radio yang terpasang di punggung Muku, lalu menerima pesan mendesak. Cabang Kyoto sedang diserang oleh Akenchi Momotaro, tepat di luar zona ujian. Sementara itu, para siswa yang menunggu giliran masih bersabar mengira Shiki dan yang lain telah gagal karena waktu ujian sudah habis. Namun tak lama kemudian, Naito kembali bersama Shiki dan Jin. Dengan wajah serius, ia mengumumkan bahwa cabang Kyoto benar-benar dalam bahaya dan meminta bantuan segera. Ujian pun resmi dihentikan. Mereka semua diperintahkan untuk naik kapal dan berangkat menuju Kyoto. Para siswa terdiam dengan perasaan campur aduk. Mereka sadar kali ini mereka akan berada di medan tempur sungguhan, jauh lebih cepat dari yang pernah mereka bayangkan. Meski begitu, Naito menegaskan bahwa mereka tidak akan turun langsung ke garis depan. Tugas mereka hanyalah mendukung para pejuang sesungguhnya. Sesampainya di Kyoto, Naito memimpin mereka menuju area di sekitar sebuah kuil terkenal. Di sana, ia menjelaskan bahwa markas besar agen Oni tersembunyi tepat di bawahnya. Untuk masuk, mereka dibawa ke sebuah restoran biasa, di mana seorang nenek tua menyambut dengan ramah. Setelah memastikan keadaan aman, nenek itu membuka pintu rahasia menuju tangga bawah tanah yang membawa mereka ke markas Oni. Sementara itu, di lokasi lain, Tsubagiri, seorang kapten dari Agensi Momotaro, baru saja membantai satu unit Oni. Dengan nada meremehkan, ia menyebut mereka hanyalah sekumpulan belatung yang pura-pura jadi prajurit. Wakil kaptennya, Yomogi, hanya bisa mengeluh karena Tsubagiri selalu meninggalkan kekacauan yang sulit dibersihkan. Namun Tsubagiri tidak peduli.
Baginya, Oni hanyalah makhluk menjijikan yang pantas diperlakukan semena-mena. Ia bahkan berharap bisa berhadapan dengan Oni betina, karena menurutnya mereka lebih tangguh dan bisa menahan rasa sakit lebih lama. Sempurna untuk bahan eksperimen. Yomogi mencibir menyebut eksperimen itu menjijikan. Apalagi Subagiri kini ditemani makhluk ciptaannya yang aneh, gabungan antara anjing, monyet, dan burung pegar. Subagiri menamainya Ugly, makhluk penelitian penting sekaligus senjata biologis anti-Oni. Meski menjijikan, Yomogi setidaknya sepakat bahwa Ugly cukup berguna. Namun perdebatan berlanjut. Yomogi menegaskan bahwa tugas mereka adalah membasmi Oni berbahaya dan melindungi warga sipil. Sementara Subagiri bersikeras bahwa penelitian pada darah Oni jauh lebih bermanfaat. Menurutnya, darah Oni menyimpan potensi besar, bahkan bisa dijadikan obat penyembuh yang akan membuat mereka lebih kaya dari siapapun. Yomogi mengingatkan bahwa kemampuan serupa sudah ada pada Momotaro sendiri. Tapi Subagiri menolak menggunakan manusia sebagai bahan uji coba. Baginya, Oni hanyalah pelatung dan membunuh mereka tanpa memanfaatkan darahnya adalah sebuah pemborosan. 守ることっすよ。剣オタクなのは知ってますけど。最高じゃない。 Di balik sudut gelap, seorang anak Oni kecil mendengar percakapan itu sambil berusaha menahan nafas. Namun satu helaan kecil menjadi kesalahan fatal. Subagiri segera menyadarinya dan menyeret anak itu keluar. Si bocah gemetar ketakutan. Yomogi berniat menidurkannya agar tidak menimbulkan masalah. Tapi sebelum sempat, setetes darah jatuh di mantel Subagiri. Wajahnya berubah murka. Meski terobsesi dengan darah Oni, ia menganggap noda itu sebagai penghinaan. Dengan emosi meluap, ia menendang anak malang itu, lalu bertanya apakah orang tuanya ada di sekitar sini. Karena tak mendapat jawaban, ia mengangkat mayat Oni di sekitar, memaksa anak itu mengaku. Namun bocah itu hanya diam ketakutan. Subagiri pun menghimpitnya dengan tumpukan mayat. Yomogi merasa ngeri. Dari semua kemampuan Momotaro yang pernah ia lihat, kekuatan Subagiri adalah yang paling kejam. Kabut hitam pekat keluar dari tubuhnya, berisi bakteri khusus yang bisa ia gunakan untuk menciptakan senjata dan mengendalikan mayat. Yomogi tidak pernah bisa terbiasa melihatnya. Akhirnya Subagiri membunuh anak Oni itu, lalu memerintahkan Ugly melahap tumpukan Oni itu sebelum kembali berburu mangsa. Di sisi lain, Shiki dan para murid melewati terowongan besar. Naito menjelaskan bahwa beberapa toko di permukaan memiliki akses tersembunyi yang langsung terhubung ke markas. Tak lama mereka tiba di gerbang bawah kuil Uruda yang dibangun menyerupai rumah tradisional Jepang. Para murid tertegun melihatnya, dan Naito menegaskan bahwa inilah markas besar agensi Oni cabang Kyoto. Tiba-tiba seorang pria keluar dari salah satu ruangan sambil mengeluh tentang banyaknya pekerjaan. Namun begitu melihat Naito, sikapnya berubah ramah. Ia bahkan mulai merapikan rambutnya ketika melihat ada wanita cantik di antara murid-murid. Sayangnya, Kuina langsung menolaknya mentah-mentah. Pria itu hanya tersenyum maklum, karena sudah terbiasa dengan penolakan. Shiki dengan wajah datar bertanya siapa badut ini. Naito memperkenalkannya sebagai Kyoya, komandan unit pendukung di markas Kyoto. Kyoya menambahkan bahwa ia dan Naito dulunya sekelas di akademi. Namun Naito tidak punya waktu untuk nostalgia. Dengan tegas, ia menyatakan akan segera menuju garis depan. Shiki dan murid lain mencoba membujuk agar bisa ikut, daripada harus tinggal bersama orang aneh seperti Kyoya. Tetapi Naito menolak mentah-mentah. Ia meninggalkan mereka sambil memberitakan Kyoya untuk memanfaatkan anak-anak ini sesuka hatinya. Saat itu juga, seorang perawat memanggil Kyoya untuk segera kembali bekerja. Pandangannya tertuju pada para murid akademi yang masih berdiri canggung. Lalu ia memberitakan mereka segera berganti pakaian karena tambahan tenaga sangat dibutuhkan. Tanpa banyak pilihan, mereka pun mengenakan seragam asisten perawat dan dibawa ke rumah sakit darurat, tempat puluhan Oni yang terluka parah berbaring sambil berteriak kesakitan. Salah satunya baru saja dibawa masuk, tubuhnya hancur, kehilangan kedua kaki dan tangannya, dengan luka parah yang mengancam nyawanya. Shiki membelalak ngeri melihat kondisinya, dan sang perawat dengan dingin mengatakan bahwa pria itu hanya butuh waktu sekitar 3 menit untuk hidup bila dibiarkan begitu saja.
Namun Kyoya malah tersenyum ringan, seolah bukan situasi genting, dan berkata bahwa mereka tidak akan membiarkan pasien itu mati. Shiki segera menegur, menuduhnya memberi janji sembrono dan palsu. Tapi Kyoya hanya tertawa kecil, memuji ketulusan Shiki, lalu menegaskan bahwa di tempat ini ia cukup berpengaruh untuk membuktikan ucapannya. Dan inilah saatnya para murid menyaksikan sendiri arti sebenarnya dari pekerjaan unit pendukung. Di tempat lain, pertempuran sengit tengah berlangsung. Subagiri dan Yomogi baru saja menghabisi kapten serta wakil kapten dari kelompok Oni lain. Para Oni yang tersisa ketakutan bukan main, sementara Subagiri tampak kecewa karena lawan yang ia hadapi terlalu lemah. Padahal ia sangat menginginkan pertarungan yang lebih menantang. Keinginannya langsung terkabul ketika Naito muncul dan segera mengaktifkan kemampuannya. Subagiri tersenyum puas melihat sosok itu. Namun kegembiraannya tak berlangsung lama karena Naito langsung melancarkan serangan mematikan tanpa memberi kesempatan. Para Oni merasa lega melihat Naito datang sebagai penyelamat, tetapi Subagiri berhasil bertahan tanpa terluka sedikit pun. Ia menggunakan mayat kapten dan wakil kapten Oni tadi sebagai tameng hidup. でもっているところがあるって。 Dengan nada seolah bertemu teman lama, ia menyapa Naito, mengingatkan bahwa mereka sudah saling mengenal sejak lama. Lalu Subagiri bertanya apa yang sebenarnya Naito lakukan di Kyoto, karena kota ini bukanlah wilayahnya. Subagiri mengaku mendengar kabar adanya markas besar tempat Oni berkumpul di Kyoto, dan bila tempat itu dihancurkan, maka semua masalah akan selesai. Naito tetap memasang wajah datar, menyangkal keterlibatannya. Namun Subagiri berkata ia akan percaya hanya jika Naito sendiri memastikan bahwa tempat itu tidaklah ada. Ia bahkan menambahkan rencana untuk berjalan-jalan di sekitar kuil besar, membuat Naito resah dalam hati karena tahu betapa tajam insting lawannya. Sadar bahwa ia tidak bisa membiarkan Subagiri bergerak bebas, Naito memutuskan untuk menghentikan rencana Subagiri di sini dan bersiap bertarung dengan sungguh-sungguh. Sementara itu kembali di markas. Para murid terkejut melihat Kyoya mulai memasang banyak selang transfusi ke tubuhnya sendiri. Shiki segera protes, mengatakan bahwa darah itu seharusnya diberikan kepada korban luka, bukan dihisap olehnya. Namun perawat menegurnya agar diam dan memperhatikan. Dengan wajah serius, Kyoya mendekati pasien yang kehilangan tangan dan kaki, lalu bertanya apakah pria itu lebih menginginkan tangannya kembali atau kakinya, karena ia tidak bisa memberi keduanya sekaligus. Dengan suara lemah, pria itu menjawab bahwa ia ingin tangannya kembali agar bisa memeluk anak-anaknya lagi. Kyoya tersenyum tipis dan berjanji bahwa itu akan terwujud, meski prosesnya akan terasa sangat menyakitkan. Kyoya pun mengiris pergelangan tangannya sendiri, meneteskan darahnya ke mulut pasien sembari menjelaskan bahwa darah miliknya mampu mempercepat regenerasi Oni berkali-kali lipat. Sesaat kemudian, tubuh pasien mulai bereaksi. Cerita mengerikan memenuhi ruangan, membuat suasana semakin mencekam. Perawat segera berteriak menyuruh para murid menahan tubuh pasien agar tidak meronta-ronta. Dan Shiki bersama yang lain pun terpaksa mematuhi meski hati mereka gentar. Tak lama setelah itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Di balik perban di lengan pasien, perlahan muncul tonjolan aneh yang mendorong keluar, hingga membentuk sesuatu yang mirip seperti jari manusia. Shiki langsung bergidik ngeri melihatnya, bulu kuduknya berdiri. Para murid lain yang baru kembali pun terkejut, tepat saat pria itu sepenuhnya berhasil menumbuhkan kembali kedua lengannya. Luka bakar parah di dadanya ikut lenyap, sembuh total seolah tak pernah ada. Shiki yang masih terperangah segera bertanya dengan penuh rasa ingin tahu, apakah mungkin kakinya juga bisa diregenerasi? Kyoya mengangguk membenarkan, namun menekankan bahwa prosesnya harus dilakukan bertahap dengan dosis kecil. Jika dipaksakan terlalu banyak, tubuh manusia bisa saja membentuk antibodi yang justru menolak darah itu. Kyoya kemudian menatap pasien tersebut dengan wajah serius. Ia berkata bahwa meski pria itu tidak bisa lagi menjadi bagian dari unit tempur, ia masih bisa bergabung dengan unit pendukung. Dengan kaki palsu, ia akan tetap mampu membantu orang lain. Dan yang lebih penting, ia bisa kembali berkumpul serta bermain bersama anak-anaknya. Mendengar kata-kata itu, pria tersebut tak kuasa menahan haru.
Rasa syukur bercampur kelegaan. Kyoya lalu berbalik pada para murid dan menatap mereka satu persatu. Ia mengingatkan bahwa suatu hari nanti mereka pun bisa saja berada di posisi pasien itu. Ia paham betul perasaan ingin mengejar kemuliaan, bertarung gagah berani di garis depan. Tapi Kyoya menekankan para pejuang hanya bisa bertempur dengan keyakinan karena ada unit pendukung yang menjaga mereka dari belakang. Tanpa mereka tidak akan ada kemenangan. Kata-kata itu membekas dalam, hingga Shiki dan beberapa murid lain benar-benar terkesan. Namun Kyoya hanya tersenyum tipis, lalu berkata bahwa ia memiliki tugas lain khusus untuk Shiki. Ia membawanya menemui seorang gadis bernama Mei, yang terlihat murung dan penuh kesedihan. Kyoya menjelaskan, Mei dibawa kemari setelah agensi Momotaro menyerangnya. Orang tuanya masih belum ditemukan dan gadis itu tenggelam dalam duka. Ia tahu sifat Shiki yang penuh empati bisa membantu gadis itu merasa lebih baik. Shiki menerima tugas tersebut dengan sungguh-sungguh. Ia pun mencoba mengajak Mei berbicara. Perlahan gadis itu mulai membuka diri. Shiki menanyakan tentang sekolah. Namun Mei menjawab dengan polos bahwa ia tidak pernah bersekolah. Shiki sempat bingung. Bahkan bertanya-tanya apakah gadis itu nakal. Namun sebelum ia sempat melanjutkan, suasana mendadak berubah. Unit pendukung baru saja membawa beberapa mayat dari medan perang. Dan di antara mayat itu terdapat orang tua Mei. Saat menyadarinya, Mei langsung menangis histeris. Tubuhnya bergetar hebat melihat pemandangan yang begitu menyakitkan. Shiki terdiam. Sementara Kyoya menghela nafas berat, berkata lirih bahwa ia sendiri tidak pernah benar-benar bisa terbiasa dengan hal seperti ini. Namun siapa sangka, di balik mayat-mayat itu tersembunyi sebuah rencana jauh lebih kelam daripada yang diduga siapapun. Di tempat lain, Tsubakiri melapor kepada Naito bahwa ia telah menyelipkan bakteri khusus ke dalam beberapa mayat Oni. Ia tahu betul unit pendukung pasti akan membawanya ke markas untuk dimakamkan dengan layak. Namun justru itu yang ia tunggu. Begitu mayat-mayat itu tiba, ia bisa mengendalikan mereka dari jauh untuk menghancurkan markas dari dalam. Naito terkejut mendengar rencana licik tersebut, tapi Tsubakiri tersenyum dingin, memutuskan untuk segera menguji keberhasilannya. Dan di saat yang paling tak terduga, Tsubakiri membangkitkan mayat ayah Mei. Ketika Shiki dan Kyoya masih lengah, mayat itu perlahan bergerak. Mei yang melihatnya langsung merasa senang gembira. Ia benar-benar percaya bahwa ayahnya kembali hidup. Senyumnya pecah di tengah tangis, namun kebahagiaan itu hanya berlangsung sesaat. Di bawah kendali Tsubakiri, sang ayah justru menjerat leher Mei, mencekiknya dengan kekuatan penuh. Shiki dan Kyoya sontak tersentak. Dengan cepat Kyoya mengenali tanda-tandanya. Ini pasti kemampuan Tsubakiri. Tanpa pikir panjang, ia berteriak memerintahkan Shiki untuk segera menutup mata Mei. Dengan gerakan cepat dan kejam, Kyoya menghunus dua pisau tajam, lalu menusukkannya tepat ke otak sang ayah. Ketika Shiki akhirnya melepaskan tangannya dari mata Mei, gadis itu menatap pemandangan di depannya dan menjerit histeris. Kyoya hanya bisa berdiri terdiam, wajahnya tegang. Ia sadar jika satu mayat saja bisa digunakan sebagai boneka, kemungkinan besar masih ada lebih banyak lagi yang tersembunyi di dalam markas. 君たちは自分たちの